Hai, saya Arif dan ini Bicara Saham. Di video kali ini, kita akan membahas berita terbaru dari PT United Tractors. Pertama-tama, ada kabar baik untuk investor United Tractors. Perusahaan ini baru saja membentuk perusahaan patungan atau joint venture dengan Hitachi Zosen Corporation dan Sumitomo Corporation. Joint venture tersebut akan bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik, treatment dan pembuangan limbah hingga sampah tidak berbahaya. Modal yang ditempatkan di perusahaan tersebut sebesar 10 triliun rupiah. United Tractors melalui anak usahanya, PT Energia Prima Nusantara, memiliki 30% saham, Sumitomo 60%, dan Hitachi Zosen 10%. Joint venture United Tractors, Sumitomo dan Hitachi Zosen berpotensi terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur, tempat pemrosesan dan pengolahan akhir sampah regional, Legok Nangka di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan kapasitas penanganan 2.000 ton sampah per hari. Proyek tersebut juga akan dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga sampah, berkapasitas 30 sampai dengan 50 MW. Pembentukan joint venture ini bisa memberikan sejumlah dampak positif bagi United Tractors. Pertama, bisa meningkatkan porsi energi terbarukan perseroan. Hal ini berpotensi meningkatkan aspek atau nilai ESG, sehingga bisa meningkatkan daya tarik United Tractors di mata investor. Kedua, bisa membuka peluang bisnis baru bagi United Tractors di bidang energi terbarukan. Perusahaan ini bisa memanfaatkan jaringan dan pengalamannya di bidang alat berat untuk mengembangkan bisnis energi terbarukan. Ketiga, bisa meningkatkan pendapatan dan laba United Tractors. Dengan terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur dan pembangkit listrik tenaga terbarukan, United Tractors bisa mendapatkan kontrak baru dan meningkatkan pendapatannya. Selain itu, United Tractors juga menyiapkan belanja modal 2024 sebesar 21 triliun rupiah. Mayoritas belanja modal tersebut akan dipakai untuk mendanai kebutuhan bisnis alat berat. Sekretaris Perusahaan United Tractors, Sarah Lubis, menjelaskan bahwa alokasi belanja modal tahun ini kurang lebih sama seperti 2023 yang sebesar 21 triliun rupiah. Demikian pula dengan rencana penggunaannya. Tahun ini, sebagian besar belanja modal akan dibelanjakan United Tractors untuk mengganti dan memperbaiki alat berat yang sudah usang di lini bisnis kontraktor pertambangan. Sementara itu, belanja untuk sektor pertambangan emas, seperti eksplorasi rutin dan pemeliharaan fasilitas tambang, tidak lebih besar daripada porsi untuk belanja di sektor pertambangan. Atau, dengan kata lain, belanja di sektor emas hanya sebagian kecil dari total belanja modal United Tractors tahun ini. Sarah menyebut, total belanja modal 2024 yang sebesar 21 triliun rupiah akan mengalir ke 5 lini bisnis utama United Tractors. Rinciannya, sebesar 18 triliun rupiah digunakan untuk lini usaha kontraktor penambangan dan pertambangan batu bara, serta 1,8 triliun rupiah untuk lini usaha pertambangan emas. Dengan begitu, total alokasi belanja modal sudah mencapai 19,8 triliun rupiah. Sedangkan sisanya untuk lini-lini usaha yang lain. Di luar sektor pertambangan, emiten alat berat grup Astra ini juga memiliki portofolio usaha di bidang-bidang lain, seperti industri konstruksi dan energi. Karena itu, sisa capex yang sekitar 1,2 triliun rupiah akan dibelanjakan perseroan untuk mendanai sektor-sektor tersebut. Secara keseluruhan, United Tractors menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang cerah di tahun 2024. Pembentukan joint venture di bidang energi terbarukan dan belanja modal yang besar untuk sektor alat berat menunjukkan bahwa United Tractors berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya di masa depan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental United Tractors saat ini? Mari kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, PT United Tractors, raksasa di industri alat berat dan pertambangan, kembali menunjukkan performa keuangan yang solid di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan. Laporan keuangan kuartal ketiga 2023 menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba bruto, meskipun laba periode berjalan mengalami sedikit penurunan. United Tractors mencatatkan kenaikan aset senilai 12,6 triliun rupiah, menjadi 153,1 triliun rupiah pada bulan September 2023,
dibandingkan dengan Rp140,4 triliun pada bulan Desember 2022. Ekuitas perusahaan juga menurun dari Rp89,5 triliun menjadi Rp78,7 triliun pada periode yang sama. Di lain pihak, liabilitas United Tractors meningkat dari Rp50,9 triliun menjadi Rp74,3 triliun. Pendapatan United Tractors di kuartal ketiga 2023 mencapai Rp97,5 triliun, meningkat 6,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya permintaan alat berat di sektor pertambangan dan konstruksi. Laba bruto perusahaan juga meningkat dari Rp25,2 triliun menjadi Rp25,6 triliun. Meskipun laba periode berjalan mengalami penurunan dari Rp17,4 triliun menjadi Rp16,4 triliun, United Tractors tetap menunjukkan profitabilitas yang sehat. Return on assets perusahaan mencapai 13,3%, sedangkan return on equity mencapai 26%. Net profit margin emiten ini adalah sebesar 15,8%. United Tractors berhasil menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp27,1 triliun di kuartal ketiga 2023. Namun, total arus kas perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp10,1 triliun sampai dengan akhir September 2023. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kas untuk aktivitas investasi senilai Rp23,9 triliun. Debt to equity ratio United Tractors saat ini berada di level 94%. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi dibandingkan dengan ekuitasnya. Hal ini perlu menjadi perhatian agar tidak membahayakan kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Secara keseluruhan, kinerja keuangan United Tractors di kuartal ketiga 2023 menunjukkan performa yang solid di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan. Perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bruto, meskipun laba periode berjalan mengalami sedikit penurunan. Arus kas dari aktivitas operasi yang positif menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Namun, tingginya debt to equity ratio United Tractors perlu menjadi perhatian agar tidak membahayakan kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten United Tractors? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Finansial. Dan ini, Bicara Saham.